Baik, kali ini kita masuk kembali di unit logistik. Ini adalah subbab terakhir bahasan di unit logistik, yaitu materi production. Nah, materi production ini dapat Anda akses di halaman 149 jika Anda menggunakan e-book, kemudian cek di halaman 441 jika Anda menggunakan buku hard copy. Nah, materi production ini bagian dari unit logistik karena pada dasarnya produksi adalah salah satu aktivitas yang akan selalu dilakukan oleh sebuah perusahaan yang memproduksi barang sendiri. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah membaca materi yang ada di unit ini, ada dua istilah penting yang harus kita garis bawahi di awal, yaitu apa yang dimaksud dengan produksi dan apa yang dimaksud dengan istilah manufacturing. Nah, kalau mau disederhanakan, produksi itu berarti mengubah inputan menjadi output atau ada keluarannya, dan tentunya dibantu dengan berbagai jenis operasi. Operasi itu berarti kegiatan atau proses yang membutuhkan sumber daya, baik itu mesin, manusia, dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah perbedaan mencolok antara production dengan manufacturing? Kedua istilah ini sebenarnya dibedakan dari sisi bahan bakunya. Jika kita bicara tentang proses manufaktur, maka perusahaan akan memperoleh bahan bakunya dari luar. Kemudian dari bahan baku tersebut, mereka mengolah, memproses, lalu adalah produk akhir atau produk jadi. Nah, untuk si sistem produksi sendiri, atau production sendiri, bahan bakunya tidak diperoleh dari luar. Perusahaan sudah memilikinya. Dan dari barang yang mereka miliki itu diolah kembali, diproses kembali untuk menghasilkan produk akhir atau barang jadi. Nah, jadi kalau mau disederhanakan, manufaktur itu berarti mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan serangkaian proses, sementara si produksi adalah mengubah input menjadi output. Dan secara lebih luas, setiap jenis manufaktur bisa menjadi produksi, tetapi setiap produksi tidak boleh disebut sebagai sebuah proses manufaktur. Nah, jadi di dalam si alur produksi ini sendiri, atau ketika kita bicara yang namanya produksi, ada sebuah istilah yang dikenal dengan sebutan just in time, atau sering disingkat dengan nama JIT. Nah, ini adalah suatu sistem produksi di mana semua kebutuhan pelanggan, semua permintaan pelanggan akan dipenuhi oleh perusahaan secara tepat waktu. Nah, jadi kasus-kasus ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, namun untuk SAP sendiri akan ada 3 proses utama yang dibahas ketika cerita tentang proses produksi, yaitu tahapan pertama planning, kemudian ada execution, kemudian yang terakhir dikenal lagi dengan yang namanya istilah analysis. Jadi jika Anda perhatikan halaman 150 ini, di sini ada cycle yang dimulai dari order creation, mesin occupancy, order release, order printing, sampai yang terakhir adalah barang receipt. Kenapa barang receipt? Tentu saja karena ketika kamu menjalankan sebuah produksi, barang yang dihasilkan atau output yang dihasilkan itu akan masuk ke gudang kita atau inventory kita, sehingga dikenal sebuah istilah GR. Nah, semua kegiatan ini nanti akan dilaksanakan di dalam 3 fase yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Nah, apa itu fase planning? Kita masuk dulu ke fase planning. Planning itu berarti diambil dari kata plan, artinya perencanaan. Berarti di sini kita tentukan berapa banyak produk yang akan kita produksi, desainnya seperti apa, cara pengemasannya seperti apa, bahan baku yang dipakai seperti apa, kalau nanti ada tenaga kerjanya berapa banyak. Nah, semua itu di-handle di dalam fase planning. Selanjutnya, jika perencanaannya sudah matang, sudah oke, maka ada proses execution atau fase kedua. Di proses ini, kita menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan di awal. Jadi, kalau awalnya sudah diceritakan bahwa mesin produksi yang akan aktif ada 20, nah itu nanti akan diaktifkan semua. Bahan bakunya butuh 10 ton, nah bahan baku yang 10 ton direncanakan akan digunakan semua. Sampai nanti yang paling penting, ketika ada hasilnya, kita harus cek kualitas, jumlah yang dihasilkan sudah sama dengan yang direncanakan atau tidak, lalu jangan lupa ketika barang itu diterima, itu akan masuk ke gudang penyimpanan.
Kira-kira demikian ketika cerita yang namanya execution. Lalu yang terakhir ada proses analisis. Di proses analisis ini kita mengevaluasi kembali perencanaan yang telah dibuat dan kita mau cek seperti apa realisasinya di lapangan. Jadi kalau misalnya di awal kita rencanakan akan gunakan 3 ton bahan baku, apakah terjadi perbedaan setelah proses produksi? Nah, di tahapan ketiga ini kita sesuaikan, kita periksa kembali apa yang perlu diubah, apa yang nanti perlu diupdate untuk proses produksi berikutnya. Tujuannya apa? Tentunya supaya lebih efektif dan efisien untuk proses produksi yang akan berlanjut di perusahaan. Nah, semua hal ini merupakan langkah-langkah dalam production cycle yang sudah tertera di dalam Ibu SAP kamu dari langkah 1 sampai langkah 8, dan hal ini juga yang akan kita praktikkan di unit keempat ini khusus bagian production. Jadi ada beberapa istilah penting yang harus Anda tandai. Yang pertama mulai dari production planning. Kalau ada kata planning berarti kembali lagi merencanakan strategi. Kamu susun yang namanya rangkaian tahapan produksi dan penjadwalan. Dan ketika kita cerita production planning, nanti akan muncul sebuah dokumen production, yaitu plan order, yang isinya adalah rencana proses produksi. Kemudian ada lagi yang namanya order creation. Nah, ketika kita membahas order creation di tahap 1 yang ada di dalam cycle kali ini, di order creation ini muncul sebuah dokumen namanya production order. Kalau mau disederhanakan, production order ini merupakan dokumen utama yang nanti berisi perintah untuk menjalankan kegiatan produksi. Jadi production order itu nanti menginformasikan tentang apa ya barang yang mau diproduksi, komponennya apa, sumber daya yang dibutuhkan berapa banyak, biayanya berapa banyak, semua disetel di bagian si production order. Nah, lalu ada yang namanya order release. Sesuai dengan namanya, kalau sebelumnya sudah ada production order, maka dokumen production order yang kamu susun itu harus disetujui dengan tanda release. Nah, jadi kalau di SAP, status release itu nanti disingkat dengan REL, yang artinya bahwa kegiatan produksi siap dilaksanakan. Jadi, tidak boleh menjalankan kegiatan produksi tanpa ada order release. Lalu yang keempat, ada yang namanya order printing. Nah, di bagian order printing ini, Anda melakukan pencetakan dokumen produksi yang nanti akan diserahkan ke bagian produksi. Tapi sekali lagi ya, tahapan ini boleh opsional, boleh saja ada, boleh saja tidak. Intinya kalau kamu sudah punya production order yang dirilis, itu yang akan kamu cetak. Itu yang nanti akan kamu validasi ke bagian produksi. Kalau mau ada boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, setelah ada yang namanya order printing, kita akan masuk ke tahapan kelola material staging. Nah, berarti di sini ada pemindahan bahan baku dari lokasi penyimpanan ke staging area, atau staging area itu jika mau diterjemahkan berarti area peletakan barang secara sementara yang dekatnya, yang posisinya itu dekat ke lokasi produksi. Jadi dalam proses ini kita harus melakukan kegiatan good issue atau keluarin barang supaya jumlah stok bahan baku yang berkurang dalam sistem itu ditandai. Jadi dengan catatan kita tahu nih bahwa barang ini diambil untuk keperluan produksi supaya nanti bisa menghasilkan barang jadi. Itu material staging. Lalu ada tahapan berikutnya yaitu order execution. Nah, begitu tadi sudah ada perintah yang dirilis, barangnya juga sudah kita pindahkan sementara, maka di tahapan ini kita akan menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan production planning yang di awal. Nah, jadi tahapannya nanti akan lakukan apa, olah apa, itu semuanya di order execution. Sampai yang terakhir ada confirmation. Nah, setelah kita melakukan proses konfirmasi, artinya kita sudah menandai kegiatan selesai di produksi. Tapi jangan lupa, di tahapan ini harus dilakukan perhitungan produk hasil produksi, dan kita harus ngecek apakah barangnya bagus, cacat, atau seperti apa. Bahkan, proses confirmation ini juga nanti akan berkaitan dengan yang namanya biaya. Jadi, berapa kapasitas kerja pada satu work center, kemudian berapa barang yang diterima, itu bisa memiliki dampak jika kita sudah melakukan konfirmasi.
Lalu yang berikutnya, jika konfirmasi sudah rilis, berarti barang yang sudah diproduksi dengan kualitas yang baik nanti akan dipindahkan ke gudang dan sudah siap untuk dijual kembali ke si pelanggan. Nah, dengan demikian Anda sudah boleh melanjutkan kembali transaksi sales order management. Nah, tapi di sistem konsep ERP sendiri ada satu aktivitas namanya settlement. Nah, settlement ini artinya adanya integrasi antara production dengan sistem manajemen accounting. Jadi, apa yang akan kita setel? Yang akan kita setel itu adalah si production order-nya. Production order yang akan disetel adalah ketika kegiatan produksi sudah selesai dilakukan atau sebelum penutupan akhir bulan, tergantung kebijakan yang berlaku di dalam sebuah perusahaan. Jadi, baik secara berkala atau ketika pesanan selesai diproduksi, ada beberapa varians yang harus kita setel dan harus kita posting ke akun buku besar yang sesuai di dalam perusahaan kita. Jadi bagian ini nanti akan kita jalankan juga di dalam business simulation dan Anda nanti akan melihat seperti apa proses settlement itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi kurang lebih kalau mau disederhanakan, di sini nanti kita cek debit kreditnya. Kalau barang sudah selesai diproduksi, berarti barang bertambah ke gudang. Tapi uang kita pasti habis untuk biaya produksi. Nah, itu di mana posisi debit, di mana posisi kredit, nanti akan dicek kembali, diatur kembali. Kira-kira demikian. Nah, ketika cerita yang namanya production cycle, tidak terlepas dari yang namanya master data. Karena tidak akan pernah kamu bisa melakukan inputan dari data-data produksi jika tidak ada master data yang kamu simpan. Nah, untuk master data sendiri, di dalam siklus produksi atau konsep produksi di SAP, kita membutuhkan bill of material. Bill of material itu berarti adalah singkatan dari kepanjangan dari BOM, yang artinya berisi berbagai komponen, boleh saja raw material, boleh juga semi-finished good, yang semua gunanya adalah untuk memproduksi barang jadi. Jadi, sebagai contoh ya, kalau misalnya kamu mau buat birthday cake, nanti kamu harus ambil gula, tepung, butter, dan sejenisnya. Nah, semua itu harus dikumpulin dulu. Atau kalau misalnya kita cerita barang-barang yang lebih berat gitu ya, barang-barang yang lebih berat, misalnya seperti kendaraan, nanti ada bannya, kemudian ada stangnya, ada cupnya dan lain sebagainya, itu semua juga nanti jadi bagian dari si produk itu sendiri dan harus ada yang namanya BOM. Kalau kamu ingin menyebutkan BOM itu sebagai formula atau resep, juga boleh-boleh aja, sah-sah saja. Intinya kalau mau disederhanakan, BOM itu terdapat daftar bahan-bahan yang diperlukan ketika produksi, itu si BOM. Jadi kalau saya mau buat kue, ada bahan-bahannya yang diperlukan. Kemudian kalau saya mau merakit sepeda, ada bahan-bahan untuk rakitannya. Nah, itu si BOM. Kemudian selain BOM, kita juga punya data kedua, yaitu product routing. Product routing itu berarti langkah-langkah operasional yang harus dijalankan supaya produksi itu bisa berjalan. Jadi misalnya ketika tadi saya cerita saya mau buat birthday cake, saya harus tahu urutan operasional yang harus saya lakukan ketika buat birthday cake itu apa. Berarti saya harus siapkan wadah, saya harus masukkan telur, butter, gula, tepung, dan lain sebagainya. Berapa lama saya memanggang, berapa lama saya membuat adonan, itu semua harus ditentukan di product routing. Nah, kemudian selain si product routing, ada lagi yang namanya work center. Work center ini berarti lokasi di mana Anda melakukan proses produksinya. Kalau misalnya tadi saya mau merakit sepeda, berarti tentukan di mana lokasi perakitan. Kalau misalnya saya lagi melakukan pengecatan di sepedanya, berarti di mana area pengecatan. Kalau misalnya nanti kita pakai mesin, di mana posisi mesinnya, dan lain sebagainya. Jadi, biasanya work center itu selalu berkaitan dengan yang namanya plan. Plan itu kan fasilitas ya, jadi fasilitas apa yang kita punya bisa saja di dalamnya ada work center. Dan yang paling penting berikutnya adalah kita juga harus punya yang namanya material master. Jadi mustahil bisa melakukan proses produksi jika tidak ada barang. Nah,
di SAP sendiri, material master itu merupakan seluruh barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Entah itu bahan baku, setengah jadi, atau bahkan boleh juga barang jadi. Nah, selain list-list yang sebelumnya saya sebutkan, ada juga data production resource tool. Nah, untuk yang data ini adalah data yang sifatnya berpindah-pindah. Bisa nanti dipakai di satu work center, pindah lagi ke work center yang lain. Jadi, tergantung kebutuhan mau seperti apa kamu pakainya dan di proses seperti apa kamu membutuhkannya. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau mau ditandai production resource tools itu apa? Ini adalah seluruh sumber daya yang ada di organisasi kamu yang dapat berpindah-pindah dan digunakan di setiap work center yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Nah, itu adalah istilah-istilah awal yang Anda harus pahami ketika cerita yang namanya alur di siklus produksi atau production cycle dengan konsep ERP. Demikian, selamat melanjutkan pembelajaran.